Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Masih kita dengan tema yang sama, yakni rezeki yang barokah bersama Ustadz Ikhwan Nasution dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Anisa. Pak Ustadz, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Pak Ustadz boleh lanjutkan sedikit beberapa tausiah, ada mungkin yang belum tersampaikan dengan baik tadi Pak Ustadz. Ya, intinya rezeki itu adalah apa yang bisa kita nikmati. Walaupun kita miliki tapi tak bisa kita nikmati, itu bukan bagian dari rezeki. Tapi itu kepemilikan, bukan dari rezeki. Sesungguhnya rezeki tadi sudah Allah jaminkan. Pertanyaannya, rezeki yang berkah itu yang mana? Ya. Kalau kita pahami berkah itu secara bahasa ziyadah wa numuwah fi khair. Jadi berkah itu menurut Imam Ghazali, dia bertambah, bertumbuh dalam kebaikan. Maka rezeki berkah itu seperti lagu tadi. Jadi rezeki berkah itu bukan ukuran banyaknya sebenarnya. Tapi rezeki berkah itu bagaimana rezeki itu kita bertambah baik. Sama ketika ada orang ulang tahun ya Mbak Rara. Ya. Kita doanya apakah ada orang tahun? Barakallahu fi umrik, kata kita kan. Semoga umurmu berkah. Maksudnya umurnya bertambah tapi dia tambah baik. Itu ciri umur berkah. Ketika umur nambah tapi dia nggak nambah baik nih, maka berarti itu ciri umurnya tak berkah. Begitu juga harta. Jadi harta itu rezeki misalnya. Ketika kita ambil rezeki dari yang terendah adalah harta, ciri hartanya berkah. Ketika dari harta itu dia bertambah baik, dia rajin sedekah, itu berarti harta berkah. Tapi dengan ada harta dia pelit, berarti hartanya tidak berkah. Jadi rezeki yang kita miliki itu berkah. Pertama, kita itu bertambah baik. Itu ciri keberkahan. Tapi kalau tak bertambah baik dengan rezeki, itu ciri berarti ada kehilangan berkah. Kemudian kita dimudahkan dari rezeki itu bertambah ketaatan. Tambah misalnya dapat mobil. Mobil ini digunakan untuk kita pergi ke masjid misalnya atau dalam kebaikan. Bukan diberi mobil, dia justru sering datang ke tempat maksiat. Itu berarti tidak berkah. Kemudian berkah itu dia akan terus menjadikan dirinya sadar akan haus kebaikan. Dia akan haus terus berbuat baik. Dan itu ciri secara arti dari rezeki itu berkah. Begitu Mbak Rana. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Untuk ibu-ibu sudah jelas Bu? Untuk awalannya iya. Ada yang ingin bertanya Bu? Silakan, boleh Ibu berdiri, sebutkan nama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Dewi. Yang saya tanyakan ke Ustadz adalah apa dampak dari seorang suami memberi nafkah ke anak istrinya yang tidak berkah? Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ustadz pertanyaan dari Ibu Dewi untuk dampak dari rezeki yang tidak berkah dalam berkah Pak Ustadz. Rezeki itu tadi sudah Allah jaminkan. Hud ayat 6 dalil di antara dalil Allah yang jaminkan rezeki. Maka tugas kita itu sebenarnya adalah menjemput rezeki. Bukan lagi cari rezeki. Karena rezeki sudah dijaminkan oleh Allah. Tugas kita menjemput rezeki yang Allah jaminkan ketika kita dalam rahim ibunda kita. Yang jadi masalah di sini, ketika menjemput. Ketika menjemput rezeki ini, ada yang sabar, ada yang tak sabar. Yakinlah Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu sudah membagikan rezeki, menetapkan rezeki dan sudah menakar. Maka rezeki kita itu sudah ditakar, tak mungkin tertukar. Tugas kita itu hanya satu, ikhtiar. Nah, proses ikhtiar, usaha inilah ada sabar, ada tak sabar. Yang tak sabar, dia milih lewat jalan pintas. Korupsi dia, maling dia. Dia menjemput rezekinya, cuma tak sabar. Dengan jalan pintas, dengan jalan salah. Salah jalan, maka rezekinya menjadi haram. Seandainya dia tidak korupsi, dia tidak maling,
dengan cara yang halal dia lakukan, maka rezeki itu akan sampai juga. Contoh misal, ketika Februari kemarin pemilu, pilcaleg, ada mungkin yang beri sogok, mungkin ada ibu yang nerima, mungkin 200.000, ada yang dapat? Ibu, piti sogok misalnya dari pemilu misal. Ketika ada orang berikan 200.000, Bu pilih saya, ini 200.000. Yakinlah kalau 200.000 itu rezeki kita, tak akan kemana. Bedanya apa? Yang tak sabar dia ambil 200.000. Dia ambil. Maka dia ambil ini kan bagian cara yang haram. Maka 200.000 menjadi haram untuknya. Seandainya dia tolak, maaf, ini sogok haram, dia tak ambil 200. Yakinlah 200.000 itu akan sampai juga, cuman beda caranya, beda waktunya. Dengan cara yang halal, maka rezeki jadi halal. Halal pasti berkah, haram pasti tidak berkah. Maka bagaimana tadi ketika suami memberikan rezeki yang haram? Karena haram itu pasti tidak berkah. Sebanyak apa harta haram, itu tak akan ada sedikit pun keberkahan. Sedikit apapun itu halal, pasti berkah. Maka apa dampaknya ketika suami memberikan harta, rezeki itu dengan cara haram, maka jadi haram dimakan istri suami, istri dan anak, maka pasti di rumahnya dihilangkan keberkahan. Dampaknya apa lagi selanjutnya? Ketika makan yang haram, kita malas beramal. Malas beramal. Maka ada ayat kan, ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai Rasul, makanlah yang baik dan beramal yang baik. Ada hubungan antara makanan dengan amal. Kan kata Allah, makan yang baik dan beramal yang baik. Sebelum Allah perintahkan beramal, Allah perintahkan makan dulu. Jadi ketika kita makan yang baik, kita akan semangat untuk berbuat baik. Kalau kita makan haram, kita tak akan ada semangat untuk berbuat kebaikan. Jadi tak bisa dipisahkan antara makanan dengan amal. Kenapa hari ini kita malas beramal? Mungkin kita sudah terbiasa makan haram. Bisa jadi kita. Termasuk kenapa mungkin anak-anak nakal? Karena kita memberikan harta yang haram, yang itu hilang keberkahan. Jadi tidak bisa kita salahkan anak, begitu Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan Pak Ustadz ya. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.